Perhatikan pertanyaan-pertanyaan ini, yang satu ini berasal dari Grid Kontroversi, halaman 286. Pada waktu Perancis menolak secara terang-terangan dan mengesampingkan Alkitab, orang-orang jahat dan roh-roh kegelapan. Apakah mereka adalah orang-orang yang datang dari jurang maut atau dari kegelapan? Ya. Orang-orang jahat dan roh-roh kegelapan bersorak-sorai. Oleh karena tercapainya tujuan yang sudah lama dirindukan. Suatu kerajaan yang bebas dari kungkungan hukum Allah. Sekarang dia akan berbicara tentang sangkakala keempat. Periode kekuasaan kepausan. Kemurtadan dan kejahatan yang sudah berabad-abad. Telah mendatangkan murka pada hari pembalasan. Dan apabila kejahatan mereka telah penuh. Ketika kesalahan mereka apa? Ketika kejahatan di Perancis sudah penuh. Para pembenci Allah itu sudah terlambat untuk mengetahui bahwa adalah hal yang menakutkan menghabiskan panjang sabar ilahi. Apakah Perancis kehabisan kesabaran ilahi? Ya. Kedurhakaan sudah penuh, kata Ellen White. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Roh Allah yang menahan diri yang memberlakukan pemeriksaan. Dapatkah iblis dan malaikat-malaikatnya menampakkan diri kecuali jika kuncinya membuka lubang itu? Tidak. Jadi, roh Allah yang mencegah dan mengendalikan itu. Yang mengendalikan pekerjaan jahat setan, telah ditarik kembali. Apakah pintu jurang maut itu dibuka dengan izin Tuhan? Ya. Dan dia, yang kesukaannya ialah kesengsaraan manusia, telah diizinkan berbuat sekehendak hatinya. Apakah Anda paham yang dimaksud dengan sangkakala kelima? Revolusi Perancis bukanlah peristiwa sejarah belaka, kita masih merasakan dampaknya hingga saat ini. Dia melanjutkan. Mereka yang telah memilih pemberontakan, dibiarkan untuk menuai buah-buahnya. Sampai negeri itu dipenuhi dengan kejahatan yang terlalu mengerikan untuk dilukiskan dengan pena. Dari daerah-daerah yang sudah rusak dan kota-kota yang sudah hancur. Suatu jeritan yang memilukan terdengar, suatu jeritan penderitaan yang paling pahit. Perancis diguncangkan seolah-olah oleh gempa bumi. Agama, hukum, ketertiban sosial, keluarga, negara dan gereja. Semua telah dipukul oleh tangan yang tidak beriman yang telah bangkit melawan hukum Allah. Apakah dia menyinggung sangkakala kelima di sini? Sangat jelas. Sekarang perhatikan sekali lagi bagaimana dia menghubungkan sangkakala keempat dan kelima. Sangkakala kelima adalah hasil dari sangkakala keempat. Anda menindas kitab suci dan orang-orang menjadi tidak bermoral. Dan oleh karena itu mereka bereaksi melawan kekuasaan yang telah membuat mereka tertekan. Kita dapati di sini, pada abad ke-16, pembaruan dengan mempersembahkan Alkitab yang terbuka bagi semua orang. Berusaha memasuki semua negara di Eropa. Sebagian bangsa-bangsa menyambutnya dengan gembira. Jadi beberapa bangsa menyambut kitab suci sebagai juru kabar surga. Di negara-negara lain, kepausan berhasil mencegah masuknya pembaruan itu. Dan terang pengetahuan Alkitab, perhatikan terang. Sangkakala keempat. Dan terang pengetahuan Alkitab dengan pengaruhnya yang mengangkat jiwa itu hampir seluruhnya, apa? Dipadamkan. Apa artinya hampir? Hampir suci? Itu parsial. Sepertiga, jika Anda mau. Di satu negara, sekarang Perancis adalah pengecualian. Di satu negara. Meskipun terang itu bisa masuk, tidak dimengerti oleh kegelapan. Selama berabad-abad, kebenaran dan kesalahan berjuang demi keunggulan masing-masing. Akhirnya kejahatan menang dan kebenaran surga diusir keluar. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sekarang dia berbicara tentang Prancis. Bangsa itu, tentu saja, akan menuai akibat dari pilihannya. Pengendalian roh Allah telah ditarik. Jadi, apakah Tuhan melepaskan setan dan bala tentaranya dari jurang maut? Untuk melakukan kendali penuh di Perancis seperti pada saat penghancuran Yerusalem? Ya. Jadi sekali lagi, pengendalian roh Allah telah ditarik. Dari bangsa yang telah meremehkan pemberian kasih karunia-Nya, yaitu kitab suci. Kejahatan telah dibiarkan sampai, apa? Sampai matang. Dengan kata lain, cawan itu penuh. Dan seluruh dunia melihat buah. Dari apa? Dari penolakan terang yang dengan sengaja itu.
Apa itu yang terjadi selama sangkakala keempat? Tentu saja. Great Kontroversi, halaman 265. Sekali lagi ia menghubungkan penindasan Alkitab selama 1260 tahun dengan serangan terhadap Alkitab pada masa Revolusi Perancis. Perang melawan Alkitab yang berlangsung beberapa abad di Perancis mencapai puncaknya dalam wujud revolusi. Apakah Anda melihat hubungannya? Perang yang mengerikan terjadi sebagai akibat dari apa? Akibat dari penindasan Roma pada Alkitab. Ada hubungan antara sangkakala keempat dan kelima? Tentu saja. Hal ini menyajikan satu gambaran paling jelas yang pernah disaksikan dunia ini mengenai akibat dari peraturan kepausan. Suatu gambaran dari akibat ajaran gereja Roma yang dipeliharanya selama lebih dari 1000 tahun. Apakah gambarnya menjadi lebih jelas sekarang? Sekarang mari kita pergi ke pernyataan terakhir. Great Kontroversi, halaman 267 dan 268. Selama sebagian besar dari waktu ini, yaitu 1260 tahun, saksi-saksi Allah tetap dalam keadaan, apa? Samar-samar. Apa warna samar-samar itu? Gelap. Baik. Kuasa kepausan berusaha, sekarang perhatikanlah kata-kata yang digunakan. Kuasa kepausan berusaha, apa? Menyembunyikan firman kebenaran itu dari orang-orang, dan menampilkan saksi-saksi palsu untuk menandingi kesaksiannya. Pada waktu Alkitab, diapakan? Diharamkan. Bukan dibunuh tetapi dilarang. Oleh penguasa agama dan pemerintah, pada waktu kesaksiannya, diapakan? Diputarbalikkan atau dipalsukan dan segala usaha dilakukan. Dan segala usaha dilakukan oleh manusia dan setan mencari cara untuk mengalihkan pikiran orang-orang dari Alkitab itu. Pada waktu mereka yang berani menyiarkan kebenarannya yang suci, diburu, dihianati, disiksa, disekap dalam penjara bawah tanah, mati syahid demi iman mereka, atau terpaksa melarikan diri ke gunung-gunung, ke lobang-lobang dan gua-gua di tanah. Maka saksi-saksi yang setia itu bernubuat sambil berkabung. Namun begitu, mereka meneruskan kesaksian mereka selama masa 1260 tahun itu. Pada masa yang paling gelap, mengapa masa-masa tergelap? Karena matahari, bulan, dan bintang-bintang mengalami gerhana. Pada masa-masa yang paling gelap, ada orang-orang yang setia yang mencintai firman Allah dan mempertahankan kehormatannya. Kepada hamba-hamba yang setia ini telah diberikan kebijaksanaan, kekuatan dan kuasa untuk menyatakan kebenarannya selama jangka waktu itu. Jadi, apakah ada sebuah kesaksian? Apakah matahari bersinar sebagian? Ya. Apakah bulan bersinar sebagian? Apakah bintang-bintang bersinar sebagian? Tentu saja. Bukankah luar biasa cara Ellen White menafsirkan semua hal ini? Ia bahkan tidak mengutip ayatnya, namun Anda dapat mengetahui dari intisari apa yang ia katakan tentang maknanya, sungguh luar biasa. Sekarang mari kita bicara tentang pengikatan dan pelepasan ikatan iblis. Mari kita mulai, kita akan melewatkan bagian pertama karena waktu, mari kita pergi ke Roma 10 ayat 7. Roma 10 dan ayat 7. Ini berbicara tentang kematian Kristus. Dan Rasul Paulus mengatakan, siapakah akan turun ke dalam apa? Sekarang Anda tahu bahwa ungkapan jurang maut itu bukanlah terjemahan yang baik. Kata Yunani adalah kata abusos. Berarti abyss, jurang yang dalam. Dengan kata lain berarti dunia bawah. Jadi ini adalah kata yang sama yang kita temukan dalam sangkakala kelima. Jadi, siapa yang akan turun ke dalam jurang maut? Apakah Yesus pergi ke dalam jurang maut? Ya, dia melakukannya. Karena dikatakan bahwa yang dimaksud adalah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Jadi, apakah Yesus pergi ke jurang maut? Ya, dia pergi. Apakah dia benar-benar pergi ke jurang maut? Tidak, dia sebenarnya dikuburkan di atas tanah. Jadi jurang maut bukan berarti. Pahami poin ini. Jurang maut bukan berarti iblis dan setan ditempatkan di suatu tempat di bawah sana di dunia bawah. Ini adalah makna simbolis. Apa artinya ini? Nah, kita menemukan bahwa Yesus pergi ke jurang maut, bukan? Karena dikatakan, siapa yang akan turun ke jurang maut?
Itu adalah untuk membawa Kristus bangkit dari kematian. Jadi, jurang maut adalah tempat di mana apa yang terjadi? Orang mati pergi. Sekarang inilah poin kuncinya. Ketika Yesus mati, belenggu kubur, jurang maut mengikatnya. Benar. Dia tidak dapat melakukan pekerjaan apapun. Benar atau salah? Mungkinkah Yesus aktif ketika berada di dalam kubur? Tidak. Dia tidak benar-benar pergi ke tempat yang dalam atau ke jurang. Ini bahasa yang seperti apa? Bahasa metafora. Berada di dalam jurang berarti dia tidak bisa bertindak, dia tidak bisa berbuat. Dia terkekang. Perhatikan Lukas 8 ayat 30 dan 31. Iblis-iblis itu benar-benar takut kepada Kristus. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" "Ini adalah orang Gadara." Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam, apa? Ke dalam jurang maut. Jadi apa yang mereka minta? Tolong jangan kirim kami ke dunia bawah. Tolong jangan kirim kami ke bawah jauh ke kedalaman bumi, bukan itu yang dia katakan. Apa yang mereka katakan? Tolong jangan batasi apa? Kapasitas kami untuk bekerja. Itulah yang dia katakan. Dan saya akan membuktikannya kepada Anda dengan contoh lain dalam beberapa saat. Setan-setan di Gadara meminta agar Yesus tidak mengirim mereka ke tempat yang dalam, atau ke jurang maut. Ini tidak berarti bahwa Yesus akan mengirim mereka ke suatu tempat dengan jeruji besi dan rantai. Mereka meminta agar Yesus tidak menghalangi mereka untuk apa? Bekerja. Kemana Yesus mengirim mereka? Apakah mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka? Ya, mereka membunuh sejumlah besar babi. Dan tahukah Anda apa tujuan dari itu? Jika saya adalah setan, saya akan mencari tempat yang jauh lebih baik daripada ke dalam babi. Jadi mengapa dikatakan, kirimkanlah kami ke dalam babi? Karena mereka tahu bahwa jika mereka dapat mengendalikan babi, mereka dapat membuat babi melewati tebing ke dalam air. Pemiliknya akan kehilangan keuntungan finansial dari babi. Dan mereka akan meminta Yesus untuk pergi. Sehingga Yesus tidak dapat terus bekerja. Dan itulah yang terjadi. Setelah orang-orang ini waras, berpakaian, dan mandi, mereka duduk di kaki Yesus dan mereka berkata kepada Yesus, "Oh Yesus, Engkau begitu luar biasa, telah membebaskan kami ingin pergi bersamamu." Yesus berkata, "Tidak, kembalilah kepada keluargamu dan ceritakanlah kepada mereka hal-hal besar yang telah Allah lakukan bagi Anda." Dan Ellen White mengatakan bahwa beberapa waktu kemudian ketika Yesus pergi ke daerah itu, ada ratusan orang percaya kepada Yesus sebagai hasil dari kesaksian orang-orang ini. Jadi Yesus tidak mengirim mereka ke dalam jurang maut, apa artinya? Itu berarti mereka bisa melanjutkan apa? Mereka bisa terus bekerja, dengan kata lain mereka tidak terikat. Sekarang izinkan saya memberi Anda contoh lain. Di bagian mana lagi dalam kitab Wahyu yang Anda temukan seorang malaikat dengan sebuah kunci? Yang menggunakan kunci itu bukan untuk membuka, tetapi untuk mengunci. Wahyu 20. Jadi, jika Anda membaca Wahyu 20, ngomong-ngomong ada malaikat yang turun. Dia memiliki kunci. Dan dia mengunci. Siapa yang masuk? Dia mengunci iblis. Yang berarti iblis apa? Setan terkekang. Bisakah dia bekerja? Bisakah dia bertindak? Tidak. Ngomong-ngomong, dia dilemparkan ke dalam jurang maut, kata Alkitab. Maka Tuhan akan melemparkan iblis jauh ke dalam dunia bawah planet ini. Tidak. Apa yang dimaksud dengan jurang? Itu berarti bahwa iblis tidak dapat bekerja. Kuasanya tertahan. Dan bagaimana Tuhan menahan kuasa iblis? Dia menahan kekuatan iblis karena semua pengikutnya yang dia gunakan sudah mati. Apa yang terjadi setelah 1000 tahun? Malaikat datang sekali lagi dengan apa? Dengan kuncinya. Dan apa yang dia lakukan? Dia membuka iblis dari jurang maut bersama malaikat-malaikatnya, dan apa yang iblis lakukan? Dia pergi keluar untuk menipu bangsa-bangsa sekali lagi karena dia tidak terikat.
Jadi saya memahaminya bahwa jurang maut bukanlah suatu tempat yang jauh di bawah sana. Di mana pada suatu saat nanti 200 juta setan akan keluar dari tempat itu. Anda tahu, mereka yang menafsirkan sangkakala secara harfiah bahkan di tengah-tengah kita. Mengatakan bahwa suatu saat akan datang ketika 200 juta setan yang ada di bawah sana. Mereka akan dilepaskan, bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa jurang maut adalah tempat di mana iblis dan malaikat-malaikatnya tidak dapat bertindak. Kecuali jika Tuhan apa? Kecuali jika Tuhan membuka kunci jurang maut itu dan mengeluarkan mereka. Apakah Tuhan membiarkan mereka keluar? Selama revolusi Prancis? Ya. Apakah Dia melepaskan ikatan mereka pada saat kehancuran Yerusalem? Ya. Dan ngomong-ngomong, ini adalah sebuah catatan kecil, tidak ada hubungannya secara langsung dengan hal ini, tetapi Anda tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa binatang yang memerintah selama 42 bulan. Dan di akhir dari 42 bulan, dikatakan bahwa ia akan menerima luka yang mematikan dan akan dikirim ke dalam pembuangan. Anda biasanya akan menafsirkannya sebagai arti bahwa Paus Pius ke-6 ditawan dan meninggal di Perancis pada tahun 1799. Namun, nubuatan bahwa binatang itu ditawan, tidak berlaku untuk seorang paus, melainkan untuk seluruh sistem. Karena binatanglah yang ditawan. Bukan seorang paus. Jadi, apa yang dimaksud dengan tawanan? Anda lihat sebelum tahun 1798. Apakah kepausan memiliki kapasitas menggunakan raja-raja di bumi untuk mencapai tujuannya? Tetapi apa yang terjadi pada tahun 1798? Itu ditarik kembali. Jadi kapan kepausan akan dibebaskan dari penawanan? Ketika ia mampu sekali lagi menggunakan kekuatan sipil dunia. Dan menggunakan pedang negara untuk menganiaya. Apakah Anda memahami?